Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga untuk Mama Papa. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Yohana. Adik-adik, apa kabar nih? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan semangat. Tapi kalau ada adik-adik yang kurang sehat, tetap semangat ya. Percaya Tuhan Yesus yang akan pulihkan. Adik-adik, yuk di pagi hari yang cerah ini kita mau memuji Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk jalan di rumah masing-masing. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kakak ajak untuk mendaki gunung yang tinggi dan turun ke lembah yang dalam. Tapi kita tahu Tuhan Yesus selalu beserta kita. Daki-daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kami dapat beribadah pada Engkau pada hari ini. Tolong Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tolong Tuhan yang bantu kami agar kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tema hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Jayadi, yuk kita angkat satu pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan penuhi. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai rencana di bawah kesulitan. Tuhan teguhkan ku dengan firman-Mu. Shalom, adik-adik sekolah minggu kelas besar. Damai sejahtera bagi adik-adik dan keluarga. Berjumpa lagi dengan Kak Jayadi dalam ibadah sekolah minggu online. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Adik-adik, lihat gambar di atas. Ada seorang anak muda dengan sapi-sapinya. Apa yang sedang ia lakukan? Apa ia akan mengikuti lomba? Siapa anak muda ini? Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak muda yang Tuhan persiapkan untuk menerima tugasnya menggantikan Nabi Elia. Persiapkan hati dan siapkan Alkitabnya adik-adik. Mari adik-adik kita ikuti pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu
bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Adik-adik masih ingat Nabi Elia? Masih ingat arti nama Elia? Tuhan adalah Allahku. Dikatakan dalam firman Tuhan, setelah pertemuan Nabi Elia dengan Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan memberikan 3 perintah atau tugas untuk Nabi Elia. Salah satunya adalah mengangkat Elisa menggantikan dirinya sebagai nabi. Dan 2 tugas lainnya justru akan dilakukan oleh Elisa. Adik-adik ada yang tahu siapakah Elisa ini? Nama Elisa berasal dari kata Ibrani Elisius, yang berarti Allah itu Juru Selamat. Elisa merupakan seorang anak tuan tanah yang cukup kaya. Bayangkan saja adik-adik, ladangnya dibajak dengan 12 pasang lembu. Meskipun dari keluarga kaya, namun Elisa rajin bekerja. Ia belajar dan ikut membajak sendiri ladangnya. Dan ia sangat dekat dengan orang-orang upahan ayahnya. Suatu hari ketika Elisa sedang membajak ladangnya, datanglah Nabi Elia. Nabi Elia menaruh jubahnya pada pundak Elisa. Apa arti makna menaruh jubah ini? Tindakan tersebut sangat lazim atau umum pada zaman itu. Maknanya adalah Elia akan mewariskan tugas kenabiannya kepada Elisa. Elisa akan menggantikan Elia. Sebelum pergi mengikuti Elia, Elisa minta izin dulu untuk menemui bapak ibunya. Kemudian ia menyembelih lembu-lembunya untuk orang upahan ayahnya dan makan bersama-sama mereka. Sesudah itu Elisa pergi mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Sekarang Nabi Elia memiliki seorang pengikut yang setia. Apa yang dapat adik-adik pelajari dari pemuda yang bernama Elisa ini? Yang pertama, Elisa mau belajar dan ikut bekerja. Walaupun dia anak orang kaya, dia belajar membajak dan bekerja di ladang ayahnya.
Saat itu, pada saat Elia datang, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu dan Elisa mengemudikan yang ke-12. Yang kedua, Elisa siap menerima tugas yang diberikan Elia. Elisa menerima dan tidak menunda-nunda. Yang ketiga, Elisa mengasihi orang tuanya. Sebelum mengikut Elia, Elisa sedang membantu orang tuanya. Sebelum pergi, ia minta izin untuk menemui orang tuanya. Yang keempat, Elisa menerima tugas panggilan Tuhan melalui Nabi Elia. Ia meninggalkan kehidupannya dan menjadi murid dan melayani Elia dengan sungguh-sungguh sebagai tuannya. Kemudian yang kelima, Elisa juga rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Elisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ia mengikuti dan melayani Elia selama kira-kira 8 tahun. Dan Elisa mendapat bimbingan dari Nabi Elia. Yang keenam, Elisa sangat mengasihi Elia. Elisa mengikuti Elia kemanapun ia pergi. Sampai 3 kali Elia menguji Elisa. Walaupun Elia menyuruh Elisa untuk tinggal, tetapi Elisa tetap berkeras mau ikut kemanapun Elia pergi. Kemudian yang ketujuh, walaupun rombongan Nabi mengatakan bahwa Elia akan diambil Tuhan, diangkat ke sorga, namun Elisa tidak terpengaruh oleh omongan mereka. Dan yang sangat penting, waktu Elia bertanya pada Elisa apa yang diinginkan Elisa sebelum Elia terangkat ke sorga, Elisa meminta dengan benar. Elisa meminta 2 bagian roh Elia. Tentu ini maksudnya kiasan, adik-adik. Dalam budaya orang Yahudi, anak sulung itu berhak mendapat 2 bagian warisan. Permintaan Elisa mau menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan pelayanan Elia dengan baik, yaitu dengan keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Seperti Salomo yang meminta hikmat dan pengertian, bukan kekayaan atau umur panjang, demikian juga Elisa tidak meminta hal-hal yang duniawi, tetapi Elisa meminta kuasa Tuhan agar ia dapat melaksanakan jabatan atau tanggung jawabnya dengan benar. Permintaan Elisa dikabulkan oleh Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan, Elisa dapat melihat kuda berapi dalam badai saat Elia terangkat ke surga, yang sebetulnya tidak mungkin dilihat oleh mata biasa. Sesudah itu, Elisa mengambil jubah Elia yang terjatuh. Dan sejak saat itu Elisa melanjutkan tugas kenabian dari Elia seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Adik-adik, tentunya menjalankan tugas yang baru tidaklah mudah. Namun dari kisah Elisa, adik-adik dapat belajar bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita melakukan tugas kita seorang diri. Siap menerima tugas dan jangan menunda-nunda. Kemudian menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas adik-adik. Contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat dan sukacita. Minta Tuhan rohnya menyertai dan menolong adik-adik. Kemudian tetap teguh
atau setia mengikut Tuhan, walaupun menghadapi ujian, cobaan, atau tantangan. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik, memampukan adik-adik untuk menyelesaikan tugas yang adik-adik kerjakan. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kakak berharap adik-adik senantiasa rajin dan tekun berdoa. Masih ingat doa 5 jari? Dan rajin baca firman Tuhan. Dan jangan lupa juga rajin tekun belajar dan membantu papa mama. Dan satu lagi, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap semangat dan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Jayadi sampaikan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, papa mama, dan seluruh keluarga. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau kemanapun engkau pergi. Ya adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita mau memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan dalam amplop seperti ini dan membawanya ketika kita sudah bersama-sama kebaktian di gereja, atau adik-adik dapat meminta tolong pada mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar untuk selalu berusaha mengerjakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa ya adik-adik, ketika kita melakukan sebuah tugas, kita harus selalu minta pimpinan kepada Tuhan. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan selalu beserta kita. Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik untuk ikut berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama. Yuk adik-adik, dengan semangat dan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk adik-adik dengan lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami. Tolong Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan kesabaran bagi para nakes dan juga pemerintah. Tuhan, kami juga memohon untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi orang tua dan keluarga kami. Tolong Tuhan juga yang ampuni untuk kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah Engkau yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti dengan sangat baik. Sampai ketemu di sekolah minggu online minggu depan. Oh ya, ingat tetap taat protokol kesehatan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati.